Iya. Oke, teman-teman. Selamat malam. Good evening, everyone. So we back again to our uh, opening list class batch 2, which is for this month, July. And this is our second meeting. Ini pertemuan kedua kita. Melanjutkan pembahasan kemarin. Kemarin aku menjelaskan tentang tips-tips dasar ya. eh, untuk speaking itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang materi. Materi sebenarnya bisa kalian cari di mana aja dapat sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita kaitkan dengan materi yang sebelumnya. Nah, puncaknya nanti di pertemuan ketiga akan ada sesuatu yang menarik dan mungkin agak kalian susah cari informasinya. Kalaupun bisa dapat, mungkin kalian belum kepikiran tuh kalau ternyata berkaitan ke situ. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ya aku itu hasil dari buah pemikiranku sendiri. Eh, kita boleh lihat di sini ya. Eh, kemarin kita bahas tentang masalah-masalah umum yang dihadapi oleh para pemula, yang semuanya berkaitan dengan confident, kondisi psikologi kita. Yang mana aku ulangi sekali lagi, di dalam bahasa Inggris itu ada namanya psikolinguistik dan biolinguistik. Biolinguistik itu bagaimana kondisi tubuh mempengaruhi cara kita memproduksi suara. Psikolinguistik itu bagaimana kondisi psikis, mental mempengaruhi tentang dengan bagaimana kita berbicara dan bagaimana kalimat itu mempengaruhi dampaknya kepada orang lain seperti apa. Nah, ini penting untuk memahami konteks menangkap pembicaraan tujuannya apa tersebut supaya kita bisa connect secara emosional dan logik terhadap lawan bicara kita. Nah, memang bahasaku semalam tidak seperti ini, lebih sederhana lagi, tapi aku kasih tahu kenapa confident itu sepenting itu. Nah, tuh maka dari itu eh confident ini nanti bakal mempengaruhi pronunciation kita bagus atau tidaknya. Karena semakin nervous biasanya ngomongnya semakin semakin belibet kalau bahasa kita ya, belibet. Pernah ngalamin dong ketika kita misalnya mau ngobrol di demam panggung, nervous nih, belibet ngomongnya. Nah, ini pun juga semacam ini juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan kita mempelajari bahasa baru, mau bahasa apapun, bukan cuma bahasa Inggris saja tidak terbatas ya. Selanjutnya nantinya ini juga bakal bagaimana mempengaruhi thought process. Thought process itu proses kita berpikir, proses kita mencari tahu vocabulary yang kadang-kadang berdampak kepada kita udah tahu mau ngomong apa tapi lupa. Nah, itu biasanya berkait dengan bagaimana nervousness yang aku ambil garis besarnya walaupun ini termasuk oversimplifikasi ya, terlalu digeneralkan, itu berkaitan dengan confidence seperti itu. Nah, kan tetapi untuk malam ini dan selanjutnya aku kemarin ya aku kasih tipsnya ada apa aja, ada 4 tuh kemarin. Totalnya 4 atau 5 ya. Ada sekitar 5. Yang pertama itu mempelajari 4 tenses penting. Tensesnya itu adalah simple present tense, present continuous tense, Pak simple, future simple. Nah, yang mana bagi para pemula, 4 hal ini saja sudah dikuasai dengan benar-benar, dikuasai bentuk bentuk negatifnya seperti apa, bentuk interrogatifnya, bentuk positifnya, terus verbalnya seperti apa, nominalnya seperti apa, dilengkapi dengan uh, pronounsnya dilengkapi dengan pronounsnya, terus adverbnya itu sudah menjadi modal utama kita bisa mampu berbicara bahasa Inggris dalam situasi sehari-hari. Bahkan, kalaupun kita bertemu native speaker, kita mampu berbicara. Dan orang bakal paham. Seperti itu. Nah, ada sih atribut-atribut lain kayak adjektif, itu kata sifat, noun. Kalian bisa cari sendiri itu seperti apa. Dan ada perubahan-perubahan nantinya. Tapi untuk kali ini kita fokus ke Kansas ini aja dulu. Lalu, tips kedua kemarin itu adalah adverbs ya. Nah, nanti aku bakal jelasin tentang adverbs. Nah, ini agak panjang. Jadi ini bagian materi yang aku ajarkan di di kelas uh, the premium kelas ya, tanggap gitu ya. Jadi kalian kalau mau catat silakan catat dengan baik-baik. Aku bakal jelaskan adverb itu jenisnya apa-apa aja. Nah, tetapi untuk informasi mengenai tenses silakan aku bagikan. Sekali lagi aku ingatkan, materi ini hanya akan dibagikan kepada orang-orang yang aktif mengikuti dari awal sampai akhir kelasku. Atau orang yang aktif ikut serta berpartisipasi dalam melemparkan pertanyaan dan jawaban. Oke, kita mulai dengan pronoun ya.
Tadi udah jelaskan kenapa past tenses 4 ini aja yang penting dari 16 tenses. Kita mulai dengan pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun itu artinya adalah kata ganti. Nah, ada 5 jenis di sini. Pertama adalah subject pronoun yang biasanya ciri khasnya di awal kalimat. Dia itu berarti uh, hmm, dia sebagai subjek lah pokoknya pelaku. I go to the beach every morning. Aku di situ aku sebagai pelaku. Dan harus kalian ingat suatu kalimat dikatakan kalimat jika dia memiliki 3 atribut. Pertama itu adalah subjek, predikat, objek dikatakan kalimat yang sempurna. Nah, jadi di sini posisinya adalah sebagai subjek. Pronounnya ada I, you, they, we, she, he, it. Lalu sebagai objek dia biasanya di akhir contohnya let's go with us. They will go with me. Nah itu. Jadi akhir deh sebagai objek deh di sini. Oke. Lalu ada possessive adjective, artinya kepemilikan ya. Pemilikannya beda sama possessive pronoun gitu. Tapi possessive adjective ini dia digunakan untuk menjelaskan benda. Bendanya jadi kata sifat dia. Contoh, this is Aldi's vape, this is my vape, this is her vape. Jadi kepemilikan punya mereka, tetapi di situ kata bendanya bukan vape, tetapi her vape, my vape. Dia dua kesatuan. Nah, termasuk sini adalah adjektif yang berfungsi sebagai dia adjektifnya itu menerangkan ini punya siapa gitu. Benda ini punya siapa. Nah, tetapi kalau possessive pronoun bedanya sama possessive adjektif adalah possessive pronoun itu dia jelaskan ini belong to whom. Ini kepunyaan siapa gitu. Contohnya, this spoon is mine. Nah, this spoon is mine. Sendok ini punya aku. Itulah possessive pronoun. Dia langsung diatributkan kepada siapa pemiliknya. This spoon is hers. This spoon is Lloyd's. Yang berarti ini punyanya Lloyd. Jadi makanya possessive pronounnya adalah this spoon is his. Nah, sama tapi di sini deh ya. Atau mungkin punya ini adalah punyanya Stars. Stars perempuan. This spoon belong to Stars. Sendok ini adalah punyanya si Star. Lalu menggunakan possessive pronoun, this spoon is hers. Nah, bedanya sama possessive adjective, this is a her spoon. Her spoon itulah kata bendanya. Dua kata itu jadi kata benda. Oke, nah mungkin agak bingung ya, tapi aku rasa dari contoh itu sudah cukup. Possessive adjective, dia diatributkan suatu kata kepada kata benda dengan tujuan menjelaskan benda ini pada siapa, punya siapa. Tapi possessive pronoun untuk menyatakan ini kepunyaan siapa. Sudah itu aja cukup. Untuk menegaskan ya ini punya siapa ini. Lalu reflexive pronoun menyatakan suatu kegiatan dilakukan oleh orang itu sendiri. Contohnya, I went to the library yesterday by myself sendiri. I'm gonna go by myself. You're gonna go to the school tomorrow by yourself. Dengan dirimu sendiri. Nah itu dia. Di bahasa Indonesia kan artinya dengan diri sendiri. Jadi themselves artinya dengan diri mereka sendiri, ourselves dengan diri kami sendiri, myself dengan diriku sendiri, yourself ada dua ya yourself ya. Yourself yang pertama itu singular, jadi kamu. Sedangkan yang kedua selves itu menyatakan kalian. Nah, di sini bahasa Inggris tuh you itu bisa bermakna dua kan, kamu dan kalian. Pada herself kepada dirinya sendiri dan itself juga pada benda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke, nggak apa, nggak ada. Kalau kata guruku dulu, murid yang baik adalah murid dan tidak pernah bertanya. Karena sudah dianggap paham. Oke. Alright, lalu kita masuk ke simple present tense ya. Langsung saja. Nah, ini pembagiannya seperti ini. Ada verbal sama nominal. Di verbal itu dia menggunakan kata kerja, nominal ini menyatakan pernyataan. Subjeknya sebagai apa di situ. Langsung aja masuk ke contoh. Nah, ini dia. Ini contohnya.
Ini ada untuk present tense. Dan ingat, present tense itu untuk orang ketiga tunggal, dia kata kerjanya ditambahi s. Seperti ini contohnya. He, she, it, maka verbnya ditambahi s or es. Oke? Lalu ada he does. Dan are you Dewi menjadi do nih, karena ketiga tunggal namanya. Third person. Ya, ya. Singular third person lah. Lalu bentuk nominalnya, I menjadikan am, you, they, we menggunakan are, he, she, it menggunakan is. Nanti ini juga akan dipergunakan di ini ya, di past tense ya. You, they, we menjadi were, he, she, it menjadi was. I menjadi was. Oke, langsung masuk ke contohnya. Nah, contohnya ini, contohnya adalah to be-nya ya. I am, is, are menjadikan predicate. Predicate itu kata kerja artinya ya. Nah, contoh nih, ambil nih contoh ini sih. I go to the school every morning. Jadi kalau dia menggunakan kata kerjanya adalah ini, lalu menjadi he goes to the school every morning, dan pada akhirnya semua kata kerja menggunakan itu. Lalu ini untuk bentuk positif. Kalau ada bentuk negatif, maka menggunakan don't. Dan kalau orang ketiga tunggal, dia menggunakan doesn't. Ada yang bisa kasih contoh? Seperti apa? Ayo coba di chat. Silakan. Bentuk ini aja, negatif yang verbal. Sini, yang verbs. Coba, apa yang bisa bikin contoh kalimatnya di sini? Gak ada ya? Atau belum paham? Nah, jadi dia kalau untuk orang yang I, you, Dewi, contohnya I don't go to the beach. Sedangkan kalau dia orang ketiga tunggal, maka he doesn't go to the beach. Tapi kata kerja yang menggunakan is tadi dihilangkan. Harusnya kan tadi goes. Kan dipindah is-nya ke sini jadi doesn't. Dan bentuk interrogatif atau pertanyaan sama juga seperti itu. Oke, lalu untuk to be ini, I am a student. I am not a student. Am I a student? Dan bentuk interrogatif atau pertanyaan. Sama juga dengan he is not a student. Uh, is he a student? They are students. Are they students? They are not students. Nah, seperti itu dia menyatakan seseorang itu sebagai apa ya? Atau dia atribut dia kata sifat kadang ya. I am lazy. He is lazy. Dia ada perubahan kalimatnya, tapi hanya di verbsnya ini aja yang ada perubahan. Oke, lalu kita masuk ke ini ke bentuknya selanjutnya adalah bentuk ini namanya adalah sorry present present continuous tense. Dia be plus verb tambah ing. Di contohnya seperti ada di sini he is playing, isn't playing, and is he playing. Nah, untuk bentuk positif atau bentuk pernyataan, lalu bentuk negatif, dan bentuk interrogatif, bentuk pertanyaan. Lalu selanjutnya ada ini bentuk past tense, simple past tense, nyatakan masa lalu sudah tahu. Ini adalah contohnya di sini, they were friends. She worked yesterday. She didn't work yesterday. They were not friends. Nah, tapi kalau I, she, he, it pakainya was ya. I wasn't your friend. Nah, ini salah ini yang terakhir nih. Harus ini were they friends? She worked yesterday. Nah, lalu ada ini future tense, sorry, bukan future continuous. Future tense misalkan di masa depan dia menggunakan will atau shall, menggunakan be verb yang berarti itu bentuk pertama ya, verb one. I will go to Thailand, I will not go to Thailand, will you go to Thailand. Nah, selain itu ini bentuknya positif, negatif, rumusnya seperti ini. Eh, lalu ada lagi yang menggunakan namanya be going to, pengguna shall lah. Jadinya I am going to Thailand.
And then she is going to Thailand. Ini fungsinya sama ya. Fungsinya sama sebagai future tense. Nah, selanjutnya kita masuk ke adverb. Ini sudah sangat gampang ya. Semua orang sudah hampir semuanya sudah paham. Disinilah dia dagingnya di sini. Oke, itu mari kita bahas tentang adverb itu apa sih kuncinya. Nah, kita tahu adverb di sini kan dia fungsinya sorry, untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan seperti yang aku bilang kemarin, kalau kita menggunakan tenses yang salah sekalipun, misal kemarin aku pergi ke ke rumah sakit, tapi ternyata harusnya aku menggunakan past tense, tetapi malah menggunakan present tense karena aku belum menguasai tenses. Kalau aku bilang gitu, I go to the hospital. Nah, secara otomatis kalau kita menggunakan orang berpikir pasti, oh dia barusan di hari ini ke rumah sakit, padahal yang kemarin. Tetapi karena kita kasih kata keterangan di ujungnya, I go to the hospital yesterday. Orang sudah nangkap, ternyata kemarin, tapi tense salah. Tetapi fungsi dari tujuan dari communication itu sendiri adalah saling memahami kan. Nah, maka kemarin selain teori, yang pertama itu adalah membangun confidence. Yang kedua membangun pemahaman terhadap konteks. Kalau mau belajar bahasa Inggris di praktek langsung di real life ya, itu penting. Maka dari itu perlu menggunakan ini adverb of context. Oke, sudah, alright. Nah, kita masuk ke adverb tadi. Nah, materi tentang tenses itu gampang lah bang, gampang deh itu. Aduh, kecil, bisa dicari di Google, bisa baca sendiri benar. Yang benar, sangat benar. Tapi kita anggap itu sebagai mukaddimah aja ya, pembukaan. Alright, kita masuk ke tentang pembahasan tentang adverb. Nah, ini tolong diperhatikan dengan benar-benar ya teman-teman ya. Ini materi yang cukup perlu pemahaman lebih. Aku bahas sedikit aja ya, singkat aja. Bentar, kita akan share screen lagi. Share screen. Nah, ini deh. Right. Bisa kelihatan semua? Bisa ya? The adverb. Nah, sedikit ya. Kalau di seperti fungsinya, semua yang sudah aku jelaskan juga. Present tense itu digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berulang-ulang terjadi setiap hari. Jadi khasnya adalah kata kerjanya itu berupa pengulangan. Contohnya every morning, setiap pagi, setiap hari, every Friday, ada every-nya dia. Every Friday, every Monday, macam-macam. Lalu past tense, untuk di masa lampau, yesterday, last week, this morning. Kenapa this morning? Kan pagi ini. Ya udah tadi pagi kan udah lewat. Sekarang udah malam. Berarti sudah melampau. Lalu present continuous tense. Ciri khasnya adalah adverbnya menyatakan sekarang. Lalu future continuous tense biasanya menggunakan untuk masa depan. Next week, next Friday. On Friday karena Jumat belum datang, maka di masa depan I will go to the beach on Friday. Nah, oh kalau penggunaan on and sama in itu masuk ke materi position itu beda lagi materinya. Nah, yang tadi aku jelaskan semuanya itu disebut dengan adverb of time, menjelaskan waktu. Sedangkan adverb itu di sini ada macam-macamnya banyak, ada empat. Oke, nah uh, adverb pertama adverb of manner, bagaimana sesuatu dilakukan. Oke, bagaimana sesuatu itu dilakukan, caranya seperti apa? Contohnya. uh, I finish the task easily. Dia menyelesaikan tesnya dengan gampang berarti. Easily di sinilah dia berarti dengan gampang. Ada cara mengubahnya itu. Jadi easy sendiri sebagai kata dasar itu merupakan kata sifat.
Lalu bisa diubah menjadi adverb yang mana ditambahi li. Nah, ada careful menjadi carefully, horrible menjadi horribly, nice menjadi nicely, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk reguler. Oke. Nah, lalu ada juga dia bentuk irregular ya. Contohnya, I do it, I finish the test very well. Nah, itu artinya good, dengan bagus lah. Lalu hard tetap menjadi hard, lalu fast tetap menjadi fast. Some irregular. Tetapi pada dasarnya, kunci utamanya adalah penambahan li ini untuk beberapa mayoritas verb of manner. Berarti itu kata keterangan cara. Oke, bagaimana sesuatu dilakukan. Biasanya itu berkaitan dengan kayak apakah sesuatu dilakukan dengan mudah, dengan sulit, dengan baik, dengan buruk, atau menyedihkan, sadly, gitu. Unfortunately, dengan tidak beruntung, macam. Lalu kedua adalah adverb of quantity yang berarti jumlah, ya, jumlah. Adverbnya, I have the money in my pocket is as much as yours. Sebanyak punyamu. Little, few, quite, almost, almost hampir, quite, a lot, a little bit, sedikit, few, beberapa, more, most, macam-macam dan. Tapi adverb of quantity ini dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dipasangkan dengan kata lain. Nah, itu namanya nanti untuk membentuk apa? Noun phrase. Frasa yang membentuk kalimat tidak sempurna digunakan untuk menjelaskan. Ya, untuk menjelaskan dan menjelaskan menambah kalimat. Karena kalimat itu terbagi dua, teman-teman. Kalimat itu biasanya tersusun dengan klausa. Klausa itulah yang disebut kalimat. Kalimat sejati yang berarti klausa itu mengandung tiga unsur, subjek, predikat, sama objek. Nah, lalu ada juga keterangan, verb. Tapi keterangan itu bisa dibentuk oleh kumpulan kalimat. Contohnya, my body, I didn't go to the school yesterday. Itu sudah satu kalimat lengkap. Aku tambah because I'm feeling sick. Because I'm feeling sick di sini mulai menjadi phrase yang menjelaskan kenapa alasannya tidak sekolah itu. Nah, di sini maka disebut aku tidak pergi ke sekolah kemarin itu adalah sebagai independent clause karena bisa berdiri sendiri. Sedangkan because I was sick itu menjadi dependent clause. Dia tidak bisa berdiri. Dia berdiri hanya untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Ada. Jadi dependent clause ini bisa berupa noun phrase, bisa berubah adjective phrase, bisa adverb phrase, macam-macam. Nah, kenapa dan maka dari itu adverb of quantity dia sangat kadang tidak bisa berdiri sendiri. Sorry. Berbeda dengan easily tadi itu tentang adjective of manner dia bisa punya easily. I took the I made it I finished the task easily. I don't have that much money. I don't have that much money itu menjadikan jelaskan kalau uangnya nggak banyak gitu. Okay, I almost cannot finish the race. Aku hampir dia nggak bisa menyelesaikan balapan itu. Ya almost. Menjadikan adverb of quantity deh. Situ fungsi almost. Lalu ada adverb of frequency yang berarti seberapa sering dia dilakukan. Ada. Nah, sini ada tingkatannya. Ini memang tidak berurut ya. Eh, jadi always itu biasanya 100% dilakukan terus-terusan. Oke. Lalu ada peringkat keduanya adalah always. Itu bisa dibilang 85%-an. Lalu often itu bisa dibilang 75. Lalu kita bisa dibilang rarely, bisa 50-50. Sometimes bisa di bawahnya lagi persentasenya lalu never, memang 0% nggak pernah dilakuin. Nah, itu untuk adverb frequency of the indefinite. Dengan seberapa sering sesuatu dilakukan.
daily, weekly, once a month, monthly, yearly, every day. Lalu ada adverb of time nih, yang masuk untuk menjelaskan tentang tenses. Nah, jadi gini, kadangkala adverb of frequency ini bisa termasuk ke adverb of time, tapi adverb of time tidak selalu masuk ke adverb of frequency. Ini kapan dilakukan? Now, last year, tomorrow, hari besok. Berapa lama nih fungsinya? All morning, for hours, since last week. He's been studying for hours. Okay, and then like I've been teaching since this morning. Jadi menyatakan sudah berapa lama dia dilakukan. Kalau ada how often ya, frequently, never, annually, annually sebulan sekali, monthly, sebulan dan macam-macam. Jadi uh, adverb of frequency ini termasuk dia bagian dari adverb of time, tapi dia punya fungsinya sendiri. Itu. Nah, maka dari itu berkaitan dengan yang aku bagikan tadi bahwa adverb itu digunakan untuk meminimalisir misunderstanding sebenarnya, terutama adverb of time, apalagi ketika kita membuat kesalahan dalam menggunakan tenses. Seperti itu. Jadi ketika kita membuat tenses yang salah sekalipun, tapi kita menggunakan adverb of time yang benar, berdasarkan empat tenses tadi itu, maka di situ artinya kesalahan itu dimaafkan. Karena tujuan dari komunikasi itu adalah agar kita sama interlokutors itu adalah lawan bicara, memahami konteksnya apa. Seperti itu. Oke, itu aja teman-teman ya. Untuk malam ini apakah ada pertanyaan atau pernyataan atau apapun itu? Silakan. Yang ingin bertanya silakan dilempar ke chat atau ingin bertanya. Silakan ngomong aja ya. Hmm. Ya, kita waktunya bertanya ada 15 menit mungkin ya. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang sesuatu yang lebih dalam lagi. Dan menurutku ini hal yang paling sering dilewatkan oleh pemula ya. Kita sepil dikit-dikit ya untuk materi besoknya. Tentang apa? Eh, itu materinya adalah understanding the context ya. Sini jelaskan kalau eh, kata itu berganti makna terkadang-kadang. Kemarin aku kaitkan dengan homonim. Bayangkan kalian homonim itu apa? Homofon itu apa? Sama satu lagi apa ya? Lupa pokoknya dua itu deh. Homonim sama homofon. Dan contoh di sini fine. Fine di sini bisa berarti oke atau hukuman atau penalty atau denda. Nah, makanya kita harus mendengarkan tone-nya sama topiknya tentang apa itu konteks keseluruhan. Nah, tapi kadang bagi pemula ini dia berusaha mentranslate percakapan di kepalanya kata per kata, sedangkan itu nggak selalu selamanya dilakukan. Kita tidak terlalu paham kata per katanya. Nanti kita kaitkan dengan metode translasi ya. Bagaimana menerjemahkan sesuatu di kepala kita metodenya seperti apa. Gitu, secara teoritis saja. Jadi prakteknya ya agak beda ya. Karena praktek kita biasanya berbicara tentang habit. Ke human and creature of habits ya. Jadi cara kita berpikir itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan psikologi gitu. Tapi ya, untuk kalian yang pengen mempercepat proses belajarnya, yang mudah-mudahan insya Allah aku bisa sedikit ngarahin ya menjadi kelas open kelas memang. Seperti itu, ada yang mau dipertanyakan? Oke. If not, I think kita masuk ke sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab ya. Jadi silakan apapun pertanyaan kalian, walaupun di luar dari topik malam ini, silakan dipertanyakan. Aku bakal jawab semuanya. Mau tahu kalian ada baru belajar sesuatu yang baru dan pengen tahu, boleh dipertanyakan, silakan.
Hmm. Hanya Rafika telat ya, baru masuk dia di akhir-akhir ini. Biasanya dia, Iya, maaf. biasanya paling banyak nanya kamu sih biasanya. Gak Lagi masalah. Nanti agak bisa gak enak lihat, badan soalnya. oke. Nanti bisa lihat tayangan ulangnya di YouTube ya. Anda kasih linknya di grup. Oke, Oke. thanks. Dan ya, gimana Lloyd, Patan, Stars, Mas Danang, Stina, Jude, Ana dan Rafika? Oh, shit. Jika ada pertanyaan, silahkan. Don't be shy, bro. Manfaatkan waktu ini. Silahkan ditanya. Tidak ada pertanyaan yang terlalu bodoh untuk tidak ditanggepin ya di sini. Jadi jangan berpikir seperti itu. Hmm. Ya, ya. Sure, sure. It's okay. It's fine. Oke, Jude udah balik. Kamu mau tanya soal kelas. I have a friend who wants to join the class. Is it okay if I share the link in Telegram to them? Yeah, sure. Anyone could join the class. Anyone who are willing to learn ya. Jadi aku bakal buat series untuk sampai 3 bulan ke depan kali ya. 2 bulan ke depan untuk bulan ini beginner. Lalu untuk ke depannya kita menggunakan intermediate. Nah, jadi teman-teman nanti nanti bakal korelasi nih kelasnya ke bulan-bulan lainnya. Contoh utama adalah kita bahas hari ini tentang tentang pronouns, lalu adverb, dapat mention tentang adjective, lalu nanti ada preposition, ada conjunction nanti itu. Ini dipergunakan di dalam komunikasi, speaking. Walaupun untuk bagian subconjunction sama preposition itu kadang tidak terlalu dipakai, terutama conjunction. Preposition ini kita kadang kalau masih salah-salah pun orang nggak terlalu mikirin banget. Bagi beginner, tapi ini sangat penting untuk kalian pahami untuk menulis nantinya. Apalagi conjunction itu sudah aku bilang kemarin, conjunction itu bulan lalu ya, atau bulan lalu, conjunction itu sangat-sangat berpengaruh dalam academic writing skill, penulisan akademis, dan perlu penulisan untuk berkas-berkas formal ya, membuat proposal misalnya, segala macam, itu penting banget punya conjunction. Dan untuk menyambungkan antar kalimat dengan bahasa yang runtut. Begitu. Begitupun dengan konteks juga. Konteks ini sangat penting. Atau ada kalian di sini nanti mau pengen jadi the next lebah ganteng kan? Ganti dibuat lebah tampan nanti. Mungkin Lloyd yang mau bikin nih lebah tampan gitu. Atau siapa lagi? Dan yang perlu itu mempelajari metode translasi itu. Oke, idealnya untuk pengalaman saya ya, berapa lama seorang itu bisa fluent dalam berbahasa Inggris baik speaking. Gini Mas, kalau idealnya bicara ambil rata-ratanya ya, kita tidak bisa memfokuskan ke semua skill dalam waktu yang bersamaan. Oke, bisa saja bertahun-tahun, bisa saja tidak. Nah, jadi pun sekalipun kita memiliki coach yang sangat bagus, kita ambil logika seperti ini deh, kita ambil kelas, kasih materi yang daging banget nih lah. Materinya daging semua nih isinya. Materi itu paling sebulan tuh udah habis tuh dikasih. Nah, sisanya tengah praktek sendiri gitu. Nah, jadi memang pada dasarnya harus dikembalikan kepada usaha sendiri bagaimana kita mengelola materi yang sudah dikasih. Kita walaupun kita punya coach, termasuk aku pun di sini, aku cuma bisa mengarahkan orang aja gitu. Ini yang harus kalian pelajari.
begini, begini, begini. Kadang kan orang mau belajar, oh bingung nih, mau belajarnya mulai dari mana dulu, selanjutnya apa gitu. Tapi kalau ideal ya, bicara pengalaman pribadi, untuk percakapan sehari-hari aja mungkin 2 sampai 3 bulan bisa percakapan sehari-hari. Tapi nanti itu bisa diintegrasikan ke mungkin ke public speaking ya. Kalau mau kita bicara untuk orang banyak. Nah, di public speaking itu nanti, itu begini ya tuntutannya. Kalau aku pribadi ya, kalau dalam waktu ngelola kelas yang ngajarnya itu, dari nol nih, misalnya dari nol. Lalu kita belajar speaking 2 3 bulan, nanti dia integrasikan dengan untuk public speaking. Public speaking itu harus runtut. Nah, runtut membangun bahasa yang logis, berkaitan satu sama lain, runtut. Nah, itu nanti bisa modal untuk menulis nantinya. Nah, speaking sama listening harusnya berjalan barengan. Untuk writing itu dia lebih ke pengarahan aja nantinya. Nah, untuk source, misalnya mau menulis itu apa dulu nih? Tuh, apakah writing untuk academic purpose, professional purpose, atau cuma sekedar untuk menulis aja bisa, fictional kita bisa ngarahkan ya ke genre apa dulu. Nah, jadi nggak bisa dihantam semuanya tuh. Mungkin ya 3 plus berapa bulan gitu untuk writingnya. Tergantung tujuannya apa dulu. Gitu, Mas. Jadi ya, apakah bisa berbulan-bulan? Pasti. Apakah bisa bertahun-tahun? Tergantung kemampuan masing-masing. Tapi setidaknya untuk berbicara yang dasar-dasarnya, kita memang level dasar bilang untuk bisa mampu speaking itu kurang lebih 2 3 bulan. Kurang lebih ya 3 bulan. Tergantung kemampuan. Bisa lebih. Kembali ke kemampuan kita masing-masing. Gitu, Mas. Danang Hakim. Terima kasih pertanyaannya. Ini agak susah dijawab jujur sebenarnya. Karena beda-beda masing-masing orang. Dan kemampuan belajarnya juga beda-beda ya. Seperti itulah idealnya harusnya ya. 3 bulan harusnya udah bisa sih. Untuk mampu berbicara sehari-hari dulu. Lalu dikuatkan untuk public speaking nantinya. Baru dikuatkan untuk writing. Dari dasar dulu. Dan dari awal, bangun confidence dulu nih. Penting nih kadang nanti. Karena kalau kita udah hafal nih, dihafal mati nih semua materi isi buku nih. Ada praktek kan hilang. Karena itu permasalahannya. Jadi itu ada cerita di mana aku punya klien kan. Untuk persiapan kerja lah ke luar negeri. Ketika selama di kelasku intens dia yang minta dipadatkan harusnya 2 bulan jadi sebulan aja. Ketemunya 2 kali lipat. Jadi setelah 2 minggu, walinya dia datang ke aku lagi. Ini gimana mas kok dia kok lupa semuanya tiba-tiba kok nggak selancar dulu lagi ya. Gimana nggak tahu kelasnya udah selesai kok gitu. Toh kemarin udah lihat hasil reportnya ketika kelas. Banyak kejadian seperti itu. Udah belajar mati-matian jarak berapa lama juga bakal hilang mas. Jadi di tahun 2022, 2021, aku sempat bahasa Inggrisku itu gagap karena setahun nggak dipakai. Belajar lagi, ya melancarkan lagi gitu. Ya agak tricky ya. Tricky ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Gimana nih yang baru-baru mau masuk kuliah kemarin juga ada yang nanya kan. Kemarin banyak macam-macam ya. Jadi saranku untuk belajar bahasa Inggris ini, kalau memang mau punya waktu yang, terutama kalian yang sudah kerja atau yang mungkin sudah tamat sekolah, punya tujuan, ditentukan dulu tujuannya apa dulu yang paling penting. Oke, tujuan utamanya, misal aku mau masuk ke kampus luar negeri atau aku mau masuk kampus yang belajarnya bilingual. Jadi di skillnya dulu diutamakan. Mau apa gitu? Speaking dulu kah? Atau writing dulu? Ya, seperti yang aku bilang, speaking itu sepaket sama listening. Writing sepaket sama reading.
Orang yang bisa berbicara sudah harusnya bisa mendengarkan. Jadi gimana kita bisa bicara tapi nggak mampu dengerin orang? Writing dan reading juga sepaket. Sepaket. Karena kamu tidak akan bisa menulis kalau referensi bacaan kamu nggak banyak, maka itu harus bisa reading. Nah, mana yang harus mau diutamakan? Pilih dulu. Nggak bisa dihantam dua-dua. Ribet, mumet kepala. Mana yang mau diutamakan? Oke, ternyata untuk masuk ke kampus bilingual itu, yang kelas jurusan bilingual dia bilang gitu. Ternyata harus diutamakan speaking. Ya udah speaking dulu. Writingnya gimana? Nanti sambil jalan. Tapi utamakan speaking dulu. Karena kita harus presentasi dan segala macam pakai Google Translate dulu. Tapi terus kalau, oh iya aku ternyata mau kerja ke luar negeri, tapi harus punya recommendation letter atau punya nulis esai. Kita belajar writing dulu. Writing untuk akademik itu seperti apa? Hmm. Makanya tagline kelasku ini kan personalize your English skill. Kita berbasis skill, bukan berbasis level. Karena tujuannya memang levelnya yang mau diimprove, level skillnya itu. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? Terakhir nih, 3 menit lagi sebelum jam 8. Untuk materi malam ini nggak terlalu banyak. Minggu depan. Sekali lagi, hmm, dia kelasnya aku upload di YouTube, yang mana nanti di akhir bulan kita bakal tutup ya. Nggak bisa ditonton lagi. Jadi kita mulai di batch ketiga nanti. Supaya ada sense of exclusivity di sini. Ada rasa eksklusivitasnya di sini ada. Terus untuk materi yang bakal aku rangkum bentuk PDF nantinya, cuman aku share ke orang-orang terpilih yang aktif di sini. Itu aja. Oke, sudah mau 2 menit lagi menuju jam 8. Ya, jatahnya di sini 1 jam ya. Alright, guys, is there something that you still want to ask to me? Don't be shy. You have to maximize the time that I'm willing to give you. Ask anything you want. As long as it's related to English. Selama ini masih berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi kalau nanya curhat tentang percintaan, nggak bisa jawab. Di luar kemampuanku. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, maka kita akan tutup kelas hari ini untuk di minggu depan. Dan minggu depan eh, materinya akan cukup cukup apa ya? Sedikit berbeda ya. Mungkin kalian belum, aku nggak tahu kalian pernah lihat di kelas lainnya. Tapi materi untuk minggu depan itu adalah tentang konteks. Bagaimana memahami konteks berdasarkan teori interpretasi dan translasi. Di bagaimana kita memahami apa yang dibicarakan orang ini. Tujuannya adalah supaya kita tidak menjadi orang yang so asik dan asbun, asal bunyi. Yang penting aku praktek aja. Tapi kalau kita mau praktek sama orang pun jangan jadi orang yang nyebelin. Nanti orang nggak mau ngobrol lagi sama kita. Karena itu, ini dilakukan dalam rangka untuk mempercepat proses kalian supaya bisa lebih ready untuk langsung praktek ngobrol. Karena prinsipnya adalah kalau mau mempercepat prosesnya maka learning by doing. Learning by doing, you have to be confident. Confident enough to make a lot of mistakes. Harus cukup pede untuk membuat banyak kesalahan. Dan harus ready dikoreksi orang. Harus ready dikata-katain orang mungkin. Walaupun nggak semua orang seperti itu, tapi ada aja yang rese. Maka dari itu, untuk meminim kalian supaya tidak dikata-katain orang, jadilah orang yang nyambung diajak ngobrol. Maka dari itu, untuk tips ketiga yang akan dibahas minggu depan adalah understanding the context. Dan yang keempat adalah practice in real situations. Alright?
That's the topic for next week. Thank you for your participation. I really appreciate it. You know, like I always tell you, I don't really care. It doesn't really matter whether the audience is only two people. I will still uh start the class with or without you, even if it's only one person join the class. So yeah, once again, thank you for your participation. Yeah, don't forget to spread kindness everywhere you go ya. Selalu sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Semoga hari-hari kalian menyenangkan and see you on next Tuesday on the same time. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Adi. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.